Manusia lebih pintar daripada Tuhan. Padahal hanyalah makhluk yang hina, yang tercipta dari yang hina. Lalu mengaku sombong, melampaui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah, turunkanlah pahlawan kedamaian di muka bumi-Mu. Bumi yang Engkau rencanakan untuk menjadi surga malah dibalik menjadi neraka oleh manusia-manusia durhaka, ya Allah. Hukum yang diturunkannya tidak diterima oleh akal goblok ciptaan-Mu, ya Allah. Begitu yang Ku maksud. Firman-Mu dibuang jauh-jauh, hasil pikiran manusia yang dipakai. Aku takut dengan bencana yang akan Engkau kirimkan kapan waktu. Aku tak tahu itu dalam rahasia-Mu, tetapi hamba-Mu selalu mengundang bencana itu. Berikutnya terkait dengan hari pembalasan, Ya. atau hari kiamat. Ya, bagaimana menurut Patua? Itu jelas, tidak usah diragukan. Malik Yaumiddin, ya. Tidak usah diragukan, itu pasti tiba, ya. Tidak usah diragukan. Berarti Jadi bagi orang yang awam, iya. ya, yang pengetahuannya di tingkat rendah, betapa takutnya akan berhadapan dengan malakul maut yang tak pernah merasa belas kasih kepada si cantik, kepada si jelek, kepada siapapun, yang kaya, yang miskin, semua direnggut nyawanya. Hanya mungkin orang-orang yang tidak direnggut dengan kasar nyawanya, yaitu orang-orang yang selalu ingat kepada Sang Pencipta. Oke. Selanjutnya dari Ridho Nineng. Ya. Ridho Nineng, dia bertanya, bagaimana agar kita punya perbuatan yang ada di dunia ini tidak ikut-ikut kita bawa ketika kita mati. Artinya kita jangan dihisap atas kesalahan kita di dunia ini. Tabe. Baik. Mudah-mudahan jawaban kami diterima oleh siapa penanya? Dijawab sudah. Jawab langsung. Nah, kalau kita masih berdasarkan kita, mungkin kita akan kena hisab. Iya. Tapi kalau semua sudah kita serahkan bahwa semua yang berbuat itu hanyalah Allah, apa Allah mau siksa Allah? Iya. Kan yang berbuat itu cuma Dia. Iya. Tapi apabila engkau sudah mengatakan dia, lepas engkau. Tapi kalau engkau, aku masih dalam keakuanmu, iya akan dihisap. Karena bukan yang menghisap lagi, terjadi pemisah antara apa yang ditanya dan yang menanya, yang menyiksa dan yang disiksa. Ya. Jadi kalau engkau sudah merasakan ketiadaanmu, semuanya hanya Dia, apa Dia mau siksa dia? Siap, thank you. Sebelum manusia terlahir ke dunia ini, ada beberapa alam yang pernah dilalui oleh manusia itu, mulai dari alam ruh, kemudian masuk ke alam rahim, alam dunia, dan alam kubur. Nah, pertanyaan saya fokus ke alam kubur ini. Bagaimana menurut Patua tentang pertanyaannya Mungkar dan Nakir yang menanyakan man rabbuka, man nabiyuka? Silakan, Pak. Kalau aku mengatakan ini rekayasa,
Bisa saja. Kenapa? Aku tidak pernah menemui di dalam Al-Quran satu ayat pun mengatakan pertanyaan si Mungkar itu dan si Nakir. Tidak ada ketemu. Jadi kalau aku mengatakan ini rekayasa, bisa saja. Ya. Yang sebenarnya, kalau menurut aku, alam kubur kita jalani sekarang ini. Yaitu roh sedang dikubur di dalam bangkai yang belum membusuk. Dia dihukum di situ. Siapa yang menghukum? Iya, yang maha ilmu, yang maha tahu. Kenapa dihukum? Nah, kalau tidak dihukum, tidak ada kemerdekaan. Nanti Iya. Ya. Cara merasakan kehadiran Tuhan dalam diri itu. Baik, pertanyaannya bagus. Ini pertanyaan tingkat tinggi juga ini. Ya. Ismail Borahima itu yang Iya. bertanya. Oke, lanjut. Salam balik untuk Ismail Borahima. Brahima. Ya. Hmm. Entah dari mana datangnya ini Ismail Brahima, tapi salam untukmu, ya spesial untukmu. Iya. Kami akan jawab pertanyaannya bagaimana? Cara merasakan. Cara merasakan kehadiran Allah di dalam atau kehadiran Tuhan di dalam dirimu. Iya. Apabila engkau sudah merasakan kefanaanmu, ya tinggal bakokmu, itulah engkau sudah merasakan Tuhan telah hadir di dalam dirimu. Zahiru Rabbi ala batinul abdi. Itulah penjelasan kami, saudara kami Ibrahim. Ya, semoga berkenan di hati dan semoga engkau diberikan ilmu oleh Allah melebihi dari kami atau sama dengan kami. Oke. Oke. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Inilah gubuk beliau, guys. Ya, gubuk beliau. Ya, kita masuk. Ini dari tampak samping. Ini tampak depannya. Alhamdulillah, saya baru kali ini sampai di sini, guys. Sudah sekian lama bersahabat, berteman. Inilah kondisinya, Bu. Jadi, Pak Jenggot, Berapa? di mana sisi kebahagiaan yang Pak Jenggot dapatkan di tengah suasana seperti ini? Alhamdulillah. Sangat pribadi ya kalau mengenai titik kebahagiaan. Iya. Kuncinya titik kebahagiaan itu dari sana. Lalu isian dari sana ada apa? Ya, kalau diagungkan berarti yang mengagungkan lebih agung daripada yang diagungkan. Kalau diagungkan, yang mengagungkan Lebih agung daripada yang diagungkan. Dia agung sendiri, bukan karena diagungkan baru agung. berarti karena Dia agung sendiri, bukan nanti diagungkan baru agung. sampai dia layak dikatakan Tuhan. Iya, Berarti tidak perlu diagungkan ya. dia sendiri lewat najis ini. Lewat makhluk. Iya, Ya. karena tidak ada yang bisa mengagungkan dia selain dia sendiri mengagungkan dia, tapi lewat bangkai yang belum membusuk. Kalau saya bilang hakikatnya sebenarnya dia sendiri yang mengagungkan. Betul. Ya. Begitu ya. Iya, Atau tidak betul begitu? cari lagi yang lain kalau tidak betul. Asli ini ya. Asli bukan palsu. Iya, siap. Oke. Pertanyaan dari saudara kita, Mati Bangit. Itu nama akunnya. Apakah nama Allah itu namanya? Itu sudah pertanyaan. Dan kalau memang itu namanya, perlukah Allah menyebut namanya sendiri? Baik, Tabe. baik.
Tidak ada yang memuji Allah selain Allah itu sendiri. Hmm. Kalau ada yang memuji Allah selain Allah, maka yang memuji Allah itu yang lebih dahulu adanya daripada Allah. Allah itu tidak ada yang mendahului adanya. Allah itu adalah terdahulu yang tak berpermulaan. Selanjutnya, apakah perlu Allah menyebut namanya sendiri? Ya, perlu. Karena apa? Itu hiburannya. Tidak ada yang menghibur dia selain ia sendiri. Berarti dia menyebut namanya sendiri itu lewat, Menyenangkan dia sendiri. iya, lewat hamba begitu. Iya, itu sudah jelas. Kalau bukan lewat hamba, mana mungkin ada jalannya. Oke. Jalannya para pecinta samudera cinta. Iya. Cara merasakan kehadiran Tuhan dalam diri itu. Baik, pertanyaannya bagus. Ini pertanyaan tingkat tinggi juga ini. Ya. Ismail Ibrahim itu yang Iya. bertanya. Oke, lanjut. Salam balik untuk Ismail Ibrahim. Ibrahima. Ya. Hmm. Entah dari mana datangnya ini Ismail Ibrahima, tapi salam untukmu. Ya, spesial untukmu. Iya. Kami akan jawab pertanyaannya bagaimana? Cara merasakan. Cara merasakan kehadiran Allah di dalam atau kehadiran Tuhan di dalam dirimu. Iya. Apabila engkau sudah merasakan kefanaanmu, ya, tinggal bakamu, itulah engkau sudah merasakan Tuhan telah hadir di dalam dirimu. Zahiru rabbi ala batinul abdi. Itulah penjelasan kami, saudara kami Ibrahim. Ya, semoga berkenan di hati dan semoga engkau diberikan ilmu oleh Allah melebihi dari kami atau sama dengan kami. Oke. Ya, oke Pak Tua. Pak Tua sekarang kan usianya sudah tidak muda lagi kan? Iya. Ya. Dan yang saya lihat matanya ini masih terang. Alhamdulillah. Ya, masih bisa membaca tulisan kecil. Alhamdulillah. Ya. Kira-kira apa tipsnya yang dilakukan oleh Pak Tua sehingga mata itu jadi awet? Insya Allah jawaban ini berkenan di hati saudara-saudaraku semua yang ada di media sosial. Ya. Ini berhubungan dengan karya-karya tulis Imam Ghazali yang dia cantumkan di dalam Ihya Ulumuddin. Perbanyak ingat Tuhan sampai air matamu jatuh. Tetesan air matamu tak akan sia-sia. Bisa mencerahkan penglihatanmu yang mungkin sudah rabun. Jadi ada obat dikandung air mata itu. Bisa menyuci ya. Iya, alhamdulillah. Menyuci kotoran atau debu Yang ada di ya. dalam mata itu sendiri. Berarti Berhubungan dengan jiwa. banyak-banyaklah menangis begitu. Menangis ingatlah selalu kepada Tuhan. Sampai tak terasa air mata jatuh. Ada hikmah di situ. Tidak adil Tuhan. Kalau separuh kita masuk ke neraka, separuh kita masuk surga, tidak adil. Tapi kalau semua kita merasakan surga dan neraka, keadilan. Karena semua kita adalah ciptaannya. Dan semuanya itu adalah kecintaannya kepada kita semua. Hanya kita belum mengerti bahwa surga neraka itu punya perbedaan. Surga untuk orang-orang yang baik, neraka untuk orang-orang yang jahat. Kalau begitu tidak adil. Sedangkan pakaian kita dua. Apa ia muslim, apa ia bukan muslim, punya pakaian dua. Yaitu benar dan salah, surga dan neraka. Adil. Iya, kembali ke persoalan agama tadi Pak Tua. Ya. Apakah agama di luar Islam itu terjadi atau terbentuk tidak atas izin Tuhan? Bagaimana mungkin tidak atas izinnya? Dari salah itu menuju kepada benar. Terus di mana kebenaran itu sebenarnya? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam. Di situ letak kebenaran. Iya. Berarti seperti misalnya agama-agama Samawi sebelumnya yang diturunkan oleh Allah, misalnya Musa, ya kan, Isa,
Semuanya Ibrahim. itu Islam, semuanya itu Oke Pak Jenggot, ada satu pertanyaan ini dari saya kutip dari kolom komentar. Dari kalau nama akunnya itu Dewi Sinta. Ya kan? Dewi Sinta. Dia menanyakan atau memberikan sebuah pandangan, ya kan, bahwa pertanyaannya itu begini: apakah agama yang di luar Islam itu tidak benar? Ya. Nah, kalau tidak benar, terus yang menciptakan agama itu awalnya siapa? bagus pertanyaannya. Ya. Silakan. Kalau menurut hamba yang tolol ini, tidak perlu kita persoalkan itu agama. Karena agama itu semuanya ciptaan Tuhan. Kalau kita mengatakan ini salah, ini salah, ini salah, ini berarti kita lebih pintar daripada Tuhan. Tuhan lebih tahu apa maksudnya. Ya. Jadi tidak perlu kita persoalkan agama itu. Karena agama semuanya ciptaan Tuhan. Kalau kita mempersoalkan agama, kita pasti menyakiti sesama kita. Ya, aku tidak setuju. Dan bukan itu tuh. Ya, tentang Baitullah. Baitullah, Apa itu Baitullah menurut Pak Tua? rumah Allah. Baitun, rumah. Baitullah, rumah Allah. Jadi rumah Allah yang Pak Tua pahami itu apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muhammad itu adalah rumah Tuhan, rumah Allah. Yang bersaksi di situ bukan siapa-siapa, Allah yang bersaksi. Ya, bahwa tidak ada Tuhan selain Dia. Dia yang bersaksi itu, bukan aku. Ya. Terus apa bedanya antara Baitullah yang Pak Tua sampaikan dengan Baitullah Yang ada di Mekah, iya itu kan hanya simbol itu. ya, simbol? Jalan mencari Tuhan itu yang sesungguhnya. Karena Tuhan yang sesungguhnya itu ada di dalam dua kalimat syahadat itu, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau tentang Hajar Aswad itu apa? Bagaimana? Hajarun batu, Hmm. aswad itu hitam. Batu hitam. Ya,